Selamat pagi, Bapak Ibu guru yang terkasih, dan juga para siswa yang kami banggakan. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan beribadahlah dengan segenap hati dan minta pertolongan Tuhan agar ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk kami beribadah pada pagi hari ini. Mari Tuhan, jamah setiap kami dengan urapan minyak kudus-Mu yang baru. Layakan kami di hadapan-Mu Tuhan untuk menerima kasih karunia kebenaran firman-Mu dan menaikkan pujian bagi-Mu. Berkati, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati, urapi kekasih-Mu yang akan menaikkan pujian di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyaksikan salah seorang siswa menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Menjauhi rohmu
Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Pagi hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah akhir pekan. Dan pagi hari ini kita akan memulai ibadah ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk pagimu yang indah ini. Kami boleh Engkau bangunkan dari tidur kami. Kami boleh menikmati udara yang sejuk, pemandangan yang indah. Semuanya itu berkat anugerah dari Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk dapat kami mendengar suara-Mu, dapat mengenal dan juga memaknai di dalam setiap firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih, tema ibadah akhir pekan ini adalah segala sesuatu ada masanya. Dan kita akan mendasari dari firman Tuhan kali ini dengan kita membaca dari kitab Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Beginilah firman Allah. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi saya bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Benar yang dibilang oleh pengkhotbah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu bersukacita, ada waktu duka, dan ada waktu ketawa, bahkan ada waktu menangis. Ya, kita masih ingat cerita tentang Yusuf? Ya. Bagaimana ketika ia masih di dalam rumah, ya, ia sangat disayang, ya, sangat dimanja oleh bapaknya. Namun di sisi lain, ya, ia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Hal yang paling menyedihkan yang dialami oleh Yusuf adalah ketika ia dijual oleh saudaranya. Dan saudaranya menginformasikan kepada ayahandanya bahwa Yusuf telah mati. Bagi saya, jika saya pun mengalami peristiwa seperti itu, pasti saya tidak sanggup menanggungnya. Ya, sebab yang dialami oleh Yusuf suatu pencobaan yang begitu sulit. Ya, bagaimana ketika seorang yang muda, ya, mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ya, dari orang terdekatnya, yaitu saudara-saudaranya. Bahkan ia dijual, ya, dijadikan budak di Mesir. Budak adalah satu situasi yang tidak mengenakan, ya. Dia seperti barang, ya, budak itu seperti barang, mau diapapun, ya, disuruh ini, disuruh itu, ataupun bahkan mungkin dipukuli, ya, itu sesuatu yang harus mau dilakukan sebagai budak kepada tuannya. Padahal mungkin kita bisa membayangkan, ya, ketika itu Yusuf masih muda, ya, harusnya dia masih bersama dengan orang tuanya, lalu bersama saudara-saudaranya, hidup bahagia. Tetapi masanya adalah masa waktu itu adalah Yusuf menjadi budak di Mesir. Namun semuanya juga terbalik, ya. Kita masih mengingat ceritanya bahwa pada akhirnya pun Yusuf, ya, mendapatkan gelar ataupun diangkat sebagai wakil raja atas tanah Mesir, ya, suatu jabatan yang prestisius,
ya, sangat bergengsi, menjadi punya jabatan yang tinggi, walaupun jangka waktunya ataupun masanya itu adalah masa yang cukup lama. Ya. Kedudukannya di tanah Mesir merupakan kedudukan yang sangat tinggi. Bedanya ia dengan Raja Mesir adalah hanya tata kerajaan itu saja. Jadi tatanya saja. Dia bukan bagian dari keturunan raja, tetapi dia mendapat jabatan yang sangat tinggi di dalam kerajaan tersebut. Ya, melalui kisah Yusuf ini kita bisa mengambil suatu pembelajaran dalam hidup kita. Segala sesuatu ada waktunya. Ya, tidak selamanya kita susah dan menderita. Namun ada waktunya kita bahagia dan ketawa. Ya. Kita melihat Yusuf, ya, pada akhirnya bagaimana dia juga mendapatkan kebahagiaan yang bukan hanya karena dia menjadi wali ataupun wakil raja di Mesir, tetapi bagaimana dia juga pada akhirnya menjumpai saudara-saudaranya, menjumpai ayahnya. Ya, luar biasa sekali. Itu kebahagiaan yang luar biasa dan tepat pada waktunya. Nah, bagaimana juga kita melihat kehidupan kita? Bagaimana kita melihat relasi atau hubungan kita dengan orang lain? Ya, kadang baik-baik saja. Ya, aman, tidak ada pertengkaran. Tapi kadang muncul intrik-intrik kecil. Ya. Bagaimana juga kita melihat keadaan ekonomi kita. Ada waktu kita kesusahan, tetapi ada juga kita ketika menerima berkat yang berlimpah. Begitu juga dengan pekerjaan kita, ya. Ketika pekerjaan kita tidak tertumpuk, kita merasa sangat enjoy, sangat menikmati pekerjaan itu dengan baik. Ya. Tetapi ketika pekerjaan kita menumpuk, deadline semua, kita menjadi pribadi yang serba kebingungan, panik, ya. Bahkan mungkin kita jadi pribadi yang mudah tersulut emosinya. Ya. Bagaimana juga kita sebagai siswa, juga demikian, ya. Kadang ada masa rindu sekolah, tetapi ada juga masa jenuh bersekolah. Kita sudah melakukan pertemuan ataupun pembelajaran tatap muka terbatas, tiba-tiba diganti lagi online. Ketika kita pembelajaran online, rindu banget kita mau tatap muka lagi, nanti ganti online lagi. Ya, ada masanya, ya, ada waktunya. Demikian juga dengan kehidupan kita pada masa corona ini. Terkadang membuat kita menjadi susah, takut, dan khawatir. Bahkan kalau kita melihat di sekeliling kita saat ini banyak orang yang terjangkit COVID, ya, bahkan mungkin ada yang meninggal. Tetapi kita harus ingat, ya, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Pengkhotbah 3 ayat 11, firman Tuhan mengatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekali lagi, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ingat bahwa bagaimanapun kondisi kita saat ini, percayalah kepada Tuhan bahwa semuanya ada waktunya untuk mendatangkan suatu kebaikan dalam hidup kita. Dan di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang Dia sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang mulia, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa
semua yang ada di dalam kehidupan kami ada masanya, ada waktunya. Dan masa waktu itu adalah waktu Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja kepada kami, seperti halnya pencuri di malam hari yang kami tidak tahu kapan waktu Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk hidup selalu yakin, percaya akan kuasa dan kemuliaan dari Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak berdoa untuk sekolah kami tercinta, SMP Kristen 2 Salatiga, untuk segala pergumulan di dalam menjalankan segala program pendidikan. Kami yakin dan percaya bahwa tuntunan Tuhan kepada SMP Kristen 2 Salatiga ini adalah menuju suatu kebaikan. Bagaimana kami lewat lembaga pendidikan kami ini, kami dapat menyebarkan kebaikan kepada semua orang dan juga memuliakan nama Tuhan lewat lembaga kami. Dan jikalau pada masa-masa ini kami juga akan melakukan kegiatan kami, yaitu lomba adiwiyata, Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan sendiri yang menyertai kami. SMP Kristen 2 Salatiga bisa berpartisipasi dalam lomba tersebut, dan kami juga mengharapkan bahwa SMP Kristen 2 Salatiga juga memperoleh hasil yang terbaik, menjadi juara. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap Bapak, Ibu guru dan karyawan. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, untuk pelayanan yang diberikan di dalam pendidikan kepada anak didik dan juga kepada orang tua dan juga stakeholder yang lain. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu mendukung, Tuhan selalu memberkati Bapak, Ibu guru dan karyawan dimanapun dan keadaan apapun. Kami juga berdoa untuk keluarga yang selalu mendampingi, menyertai, mendukung setiap usaha, setiap pekerjaan, aktivitas oleh Bapak, Ibu guru dan karyawan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak didik kami SMP Kristen 2 Salatiga. Biarlah di masa-masa COVID yang melanda negeri ini, anak-anak diberikan kesehatan, siswa-siswi diberikan benteng yang teguh, diberikan perlindungan yang maksimal untuk kesehatan mereka, dan biarlah mereka juga terhindar dari COVID ataupun penyakit yang lain. Dan biarlah juga lewat lembaga pendidikan SMP Kristen 2 Ebenezer ini, anak-anak kami menjadi anak-anak pribadi yang berkarakter, anak-anak yang berkarakter Kristus, takut akan Engkau. Dan biarlah pada masanya mereka menjadi pribadi yang dapat mengharumkan nama SMP Kristen 2 Salatiga, orang tua, bahkan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua dari siswa-siswa kami, biarlah mereka juga diberikan kelebaran rezeki untuk bagaimana mereka dapat hidup secara layak dan juga pemenuhan ekonomi di dalam masa-masa yang sulit ini. Kami juga berdoa untuk kesehatan orang tua siswa kami ya Tuhan, biar mereka juga bisa mempunyai kesehatan yang prima dan juga berkat yang melimpah yang datangnya dari Engkau. Ya Tuhan, kami banyak pengharapan yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya keterbatasan kami, Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk hari ini, pagi ini, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur ibadah boleh
selesai dan semua boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami sebagai Bapak, Ibu Guru, siswa, karyawan di SMP Kristen 2 Salatiga ini. Engkau yang sempurnakan ya Allah Roh Kudus segala sesuatu yang kami telah kerjakan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.